Assalamualaikum, salam literasi. Putu Buku, edisi Ramadan 1446 Hijriah. Semangatnya masih sama, bulan suci, di bulan suci belajar sejarah Nabi. Dengan buku ini ya, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad. Seperti biasa nih Putu Buku tidak mereview buku apa adanya atau bedah buku secara akademis. Ini hanya menceritakan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan saat saya berinteraksi dengan buku ini. Dan seperti di awal Ramadan saya sampaikan bahwa saya berazam untuk menyelesaikan buku ini. Buku ini terdiri dari 3 jilid, 53 bab, dan saya bagi menjadi 2 bab setiap hari. Tapi hari ini kayaknya 3 bab, karena hari ke-11 itu harusnya kan bab 21 dan 22. Cuman ketika ini jilid pertama ya, jilid pertama ini sampai 23 bab, nanggung. Nanti besok saya bab 23 sama 24, 2 jilid kita bawa-bawa. Jadi sekalian tak selesaikan aja 21, 22 dan 23 gitu. Seru ya di 21, di bab 21 ini mulai ada ya seperti kemarin kan eskalasi terus ya, ada perselisihan terus dalam dakwah Nabi di Madinah. Jadi setelah di Madinah, di Mekah ditekan oleh kaum musyrikin, pindah ke Madinah hijrah. Ternyata walaupun sudah menjalin hubungan perdamaian dengan Yahudi, kaum Yahudi di sana, tapi ternyata kaum Yahudi ini hanya berpura-pura berdamai, tapi masih menyimpan kebencian, gitu. Sehingga ada beberapa ejekan-ejekan, serangan-serangan secara psikologis terhadap Nabi. Nah, di bab 21 ini judulnya kejahatan-kejahatan kaum Yahudi yang mulai kelihatan dan ajakan Nabi untuk bermubahalah atas utusan kaum Nasrani dari Najran. Jadi ini cerita tentang masih tekanan dari kaum Yahudi. Jadi digambarkan ya, ini di bab ini saya mendapatkan gambaran peta lah ya, peta masyarakat Madinah pada saat itu. Jadi kan seperti yang kita sudah sampaikan kemarin bahwa di Madinah itu Yathrib ya dulu ya, sebelum jadi Madinah itu ada 2 kaum yang selalu berselisih, Aus dan Khazraj. Dan ternyata selain Aus dan Khazraj bangsa Arab di kota Madinah, ada Bani permukiman Yahudi di sekitaran Madinah, yaitu agak besar Bani Quraizah dan Bani Nadir. Dan kedua Bani ini sebenarnya dulu Bani Quraizah ini berdekatan dengan Aus, Bani Nadir ini berdekatan dengan Khazraj gitu. Dan ada satu lagi Bani Qunaiqah ya. Nah, sehingga ketika Nabi datang lalu mempersatukan mereka, lalu diangkatlah Nabi sebagai pemimpinnya, dan mulai ada ketidaknyamanan dari tokoh-tokoh Yahudi bahwa seperti dia mengambil, ya kemarin saya sampaikan, mengambil spotlightnya ya. Ada Abdullah bin Sahul ya kemarin ya, Ubay bin Salul ya, yang sebenarnya nyaris menjadi raja gitu kan, gara-gara ada Nabi Muhammad datang, justru dia kepinggirkan sehingga dia nggak terima ya. Siapa sih namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini salah satu contoh. Akhirnya apa? Mereka mulai berbisik-bisik, kayaknya mendingan kita pancing kembali Aus dan Khazraj ini berseteru. Jadi Yahudi mencoba memprovokasi agar mereka kembali berseteru. Caranya itu menarik. Ini bisa jadi kita lihat kondisi di sekarang, mungkin ada cara-cara ini dilakukan. Jadi ada satu pemuda Yahudi yang bersyair ya, di pasar-pasar kan khas di sana kan begitu ya, syair pasar. Dia itu bersyair tentang hal-hal yang masa lalu, sejarah. Sebenarnya seolah-olah ini hal wajar kan, namanya syair, bicara tentang sejarah gitu. Dia mengungkapkan perang Bu'ath yang pernah terjadi di lampau, tapi dengan cara yang provokatif gitu. Sehingga ada 2 pemuda Aus dan satu pemuda Aus, satu Khazraj yang terpancing gitu, sampai beradu mulut, yaitu antara Aus bin Kidi dari pihak Aus dan
Syakhar bin Jabar dari Khazraj. Mereka sama-sama menarik pedang, bersiap bertempur, lalu menarik kudanya. Mereka kan fair ya kalau perang ya. Menarik kuda mencari tempat tertentu untuk berperang. Dan diikuti oleh pemuda-pemuda lain. Nah, kalau di kita sekarang mungkin tawuran gitu ya. Tawuran tapi di serius karena bawa pedang dan bawa kuda. Sampai di pertengah titik mereka bertemu itu mereka masih saling mengolok-olok ya. Sampai akhirnya Nabi bersegera datang ke sana lalu menyeru mereka, ya ma'syarul muslimin, Allah Allah katanya. Abda'ul jahiliyah wa ana baina adhhurkum bada an hadakumullah lil Islam wa akramakum bih wa qata'a bihi ankum amral jahiliyah wastang qadakum bihi minal kufr wa allafa bihi baina qulubikum. Sebuah pertanyaan gitu. Wahai kaum muslimin, Allah dia mengatakan 2 kali kata Allah. Kemudian, apakah kau menyerukan kembali ke masa jahiliyah sedangkan aku ya wa ana baina azhurim, padahal aku ini ada bersama kalian gitu. Kok kalian berani menyerukan kembali ke jahiliyah gitu. Dengan aku bersama kalian, dan setelah Allah memberikan petunjuk padamu untuk mengikuti Islam, setelah Allah memuliakan kamu dengan agama ini, Ia memutuskan kamu dari urusan jahiliyah, Ia telah menyelamatkanmu dari kekafiran, dan Ia telah wa'allafa, menyatukan atau melembutkan atau menjinakkan, allafa bihi baina qulubikum, menyatukan hati-hati kalian gitu. Sebuah seruan yang pendek namun tajam gitu ya, bahwa loh, kenapa kamu menyeru pada jahiliyah, kembali kepada jahiliyah, sementara Allah sudah menyatukan hati kalian. Lalu mendengar sabda itu, mereka kembali tersadar dan tidak jadi berseteru, sehingga api fitnah dari pemuda Yahudi tadi gagal. Kemudian setelah itu ada ayat yang penggalan ayat surat Al-Imran yang populer ya, itu dari Al-Imran 98 sampai 105. Itu turun. Ini terjadi salah satu sebab nuzulnya ternyata itu yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi suruh berikat, janganlah bercerai-berai gitu kan. Wa kuntum ala syafa khufratin. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum ada'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtu bi ni'matihi ikhwana. Ya, dan ingatlah nikmat Allah saat engkau disatukan hatinya ya, dan di dalam hatimu kamu diikat dalam persaudaraan, binikmati ikhwana. Wa kuntum ala syafa khufratin, kamu dari tepian jurang neraka, fangqadakum minha, tapi kadarika diselamatkannya. Kadarika yubayyinullah, kan seperti ini Allah menjelaskan ayat-ayatihi la'allakum tahtadun. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya. Jadilah kamu menjadi umat yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf ya, menyeru pada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah pada yang mungkar, wa ulaika humul muflihun. Jadi ayat-ayat tentang persatuan, tentang ukhuwah itu diturunkannya setelah kejadian yang tadi itu. Nah, namun setelah itu berurutan kembali tokoh-tokoh Yahudi mencoba mendebat Nabi, ya, mendebat Nabi. Bahkan mereka sempat menjebak Nabi, ya, dengan mau digulingkan batu, jadi seolah kecelakaan. Menurut saya ini tipu muslihat yang mengerikan sekali sih. Tapi alhamdulillah maksud itulah diberitakan Allah kepada Nabi sehingga mereka tidak berhasil menjebaknya. Jadi sempat mau diajak ngobrol satu tempat, terus di pura-pura ada batu menggelinding. Ini kelicikan Yahudi ya, kerennya. Keren jahat ya, licik ya. Jadi seolah-olah nanti pun terjadi kan ini kecelakaan gitu, bukan karena disengaja. Lalu kemudian tipu daya Yahudi yang lain adalah dengan menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya
Ini ada di surat Al-Baqarah 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dalam bentuk keterangan-keterangan yang jelas ya dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab Taurat, mereka itu dilaknat dan dilaknati pula oleh seluruh makhluk yang melaknatinya. Ini itu cerita bagaimana ulama-ulama Yahudi yang sebenarnya di dalam Taurat jelas disebutkan akan turun nabi, dan itu seperti kemarin sempat saya singgung ya, mereka itu sampai tahu seperti mereka itu mengenal anak-anak mereka. Nabi yang akan turun nanti setelah itu adalah dari kalangan bangsa Arab, kemudian dari keturunan Nabi Ismail dan sebagainya. Tapi mereka mencoba menahan yaktumuna, jadi menahan informasi itu. Jadi tidak mau menjelaskan. Itu nih bab tentang Yahudi. Lalu berikutnya tentang Nasrani. Ada kaum Nasrani dari Najran yang mengajak berdebat. Ini juga menarik ya. Walaupun di tarikh ini penulis mencoba mencari apakah tujuan kedatangan utusan Nasrani itu apa, datang ke Madinah. Jadi sempat menduga bahwa ini memang datang untuk berdebat ya. Tapi di dalam kalau bahasa penulis nih tujuan kedatangan mereka ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab tarikh gitu. Jadi yang jelas mereka berdebat bersama Nabi gitu ya. Apakah mereka tidak sengaja hadir atau justru karena pancingan dari Yahudi yang mulai berselisih ya. Jadi mereka berdebat tentang posisi Nabi Isa dalam Islam, dan itu adalah Yesus dalam keyakinan mereka. Dan akhirnya mereka cukup keras ya dengan Nabi, sampai Nabi itu akhirnya mengatakan, ya udahlah kalau gitu, kenapa nggak kau panggil saja keluargamu datang lalu kita bermubahalah. Bermubahalah itu seperti beradu doa ya, kalau bahasa ini apa ya, bermubahalah atau bermula'anah ya, saling melaknati. Jadi nanti siapa kita doa, kita minta kepada Allah, siapa yang dilaknat dia yang kalah gitu ya. Terus mubahalah atau mula'anah ya. Mula'anah, berlaknat-laknatan ya, pokok kata kerja ibadah. Jadi nantangin gitu. Ya udah Nabi, kalau memang kamu nggak mau percaya dengan ayat yang kubawa, ya udah yuk kita mubahalah aja. Siapa yang benar ya berarti selamat, yang salah ya akan dilaknat gitu kan. Karena sebenarnya antara Nasrani dan Islam memang dalam satu Tuhan kan, Tuhan yang sama sebenarnya. Nah, setelah itu mereka pulang dan menanyakan apakah perlu melakukan itu, dan akhirnya mereka menolak. Jadi mereka pulang. Kalau gitu kami pulang. Nah, tapi ada satu penggalan siapa ya, yang ada satu ulama mereka yang sebenarnya yakin bahwa kita salah nih kata gitu. Dia ngelihat Rasul dari dekat dan dia yakin bahwa ini adalah nabi yang dimaui di dalam Injil, yang disebutkan dalam Injil. Oke, di akhir bab 21 ini ada penggalan kisah Abdul Salam. Ini sebenarnya sudah disinggung di bab sebelumnya. Si Abdul Salam ini seorang ulama Yahudi yang paling kuat di Bani Quraizah, paling memahami kitab Taurat gitu ya. Dan dia memutuskan masuk Islam. Ini cukup mengejutkan karena ini ulama penting di Bani Quraizah, ulama Yahudi yang penting. Sampai akhirnya beberapa teman dekatnya ikut berpindah ke Islam. Ini Abdul Salam. Oke, itu bab 21. Kemudian bab 22 ini mulai tentang jihad. Jihad dalam Islam. Di sini diceritakan jihad itu apa ya. Di Munawar Khalil menyampaikan jihad itu ada 4 paling tidak, itu jihad kepada nafsu, jihad melawan setan, jihad melawan orang-orang yang menganiaya kita, dan jihad melawan orang kafirin dan musyrikin. Jadi ada 4 jihad itu. Jihad itu seperti apa diceritakan, termasuk di masing-masing ya, bagaimana kalau melawan kepada orang yang menganiaya ya berarti itu sebuah perlindungan diri. Lalu ada satu subjudul menarik, betulkah agama Islam tersiar dengan pedang? Nah, ini cukup detail sekali, panjang ya. Di sini diceritakan
bukti dalam kitab-kitab tarikh yang diteliti oleh Munawwar Khalil tidak ditemukan bahwa berkembangnya Islam itu dengan pedang, justru terjadinya beberapa perang. Ini sampai nanti ditulis. Ada beberapa perang, ada beberapa syariah. Jadi perang itu ada dua ya, syariah dan ghazwah. Beberapa syariah dan ghazwah itu ternyata dalam bentuk perlindungan diri, bukan ekspansi gitu ya, bukan ekspansi. Jikapun dia ekspansi berkembang ke wilayah lain, itu justru karena panggilan ada masyarakat yang terzolimi di satu negeri, terus Islam datang membantu gitu. Ya, itu di sini ada beberapa referensi tentang itu, dan bahkan jumlah-jumlah perang di sini disebutkan ya. Ya tadi kan dibagi dua ya, syariah sama ghazwah. Kalau Munawwar Khalil menyebutkan syariah ini selain perang-perang kecil itu, definisinya itu bahwa mereka ini berperang karena utusan Nabi gitu. Jadi Nabi tidak ada di dalamnya. Itu syariah. Jadi hanya berapa orang. Syariah pertama itu kalau salah Hamzah ya, dengan 30 orang. Terus ada yang 200 orang bertemu. Jadi saling bertemu di satu titik perang gitu. Nah, kalau ghazwah itu perang besar. Itu dimulai dari perang Wadan, Bu'as, Usyairah, terus Badar Ula, Badar Kubro, ya perang Badar. Nah, itu dia, itu bab 22. Nah, bab 23 ini kejadian hebat yang penting. Nah, ini mulailah kita menceritakan beberapa perang itu. Contoh misalnya tadi yang Hamzah tadi 30 orang, ada yang dipimpin oleh Ubaidah bin Haris radhiyallahu itu 80 orang melawan 200 orang. Lalu perang Wadan ini sudah dipimpin oleh Rasulullah, ya, perang Wadan ini muhajirinnya 70 orang. Oh, tidak ada ya, hanya 70 padahal sebenarnya ya. Tapi ghazwah ini tidak jadi. Jadi karena nggak pas mas ghazwah. Terus Bu'ad, Usyairah, saya pikir kisah-kisah perangnya bisa teman-teman nikmati di sini ya. Terus bagaimana perang Badar pertama yang justru menang ya. Perang Badar ini disebutkan perang Sofwan, perang apa curang di dekat Badar. Kalau yang paling berat memang waktu perang Badar kedua ya. Terus ada kisah pindah kiblat. Nah, yang tadi yang kita sholat kiblat menuju ke Masjidil Aqsa, terus digeser pindahnya ke arah Makkah. Itu kan ada ayatnya ya. Itu terjadi di zaman itu. Tahun keberapa ini ya? Tahun berapa kenabiannya? Terus perintah puasa Ramadan ya. Perintah puasa Ramadan itu malah menjelang perang Badar ya. Terus ya itu mulailah beruntun penyelenggaraan Ramadan, ada zakat fitrah ya kan, ada sholat Idul Fitri ya. Dan bagaimana ada fitnah besar karena perubahan kiblat. Ini juga seru ya. Nah, sampai ada beberapa orang yang berat mengikuti ketaatan kepada Nabi yang memindah kiblatnya itu. Oke, sepertinya itu ya di bab 23 ini ada yang banyak hal seru sebenarnya, tapi nanti akan ada cerita yang kita diperdalam di bab berikutnya. Nah, yang kata penjelasan di sini adalah di penutupnya biasa ya, kekhasan buku Munawwar Khalil itu di penutupnya ada semacam ulasan atau simbolan gitu. Di sini adalah catatannya adalah bagaimana kaum muslimin harus awas dan waspada. Jadi sebenarnya kewaspadaan, karena lawan-lawan itu selalu ada dan selalu mencari kesempatan untuk menyerang, untuk mengalahkan, untuk menjebak gitu ya, sehingga harus memiliki kewaspadaan itu ya. Kayaknya di tiga bab yang kita bahas hari ini banyak tentang perangnya. Alhamdulillah, bab jilid 1 berarti sudah selesai. Kita besok kita kembali melanjutkan ke jilid 2, kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW karya Munawwar Khalil. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.